Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini kita akan coba menjelaskan salah satu kehidupan daripada ular dan ulat, yang mana mungkin ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibrah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Kalau kita sudah berbicara tentang ular, itu biasanya pikiran kita akan identik dengan sebuah kejahatan, kejelekan, atau bahkan siksaan. Dan kita juga mengimajinasikan kalau berbicara tentang ular itu kelicikan, karena ular itu memang ya licik. Tapi yang akan kita bahas di sini bukan itu, bukan kelicikannya ataupun bukan siksaannya, tapi yang kita bahas di sini adalah salah satu proses kehidupan daripada ular dan ulat, yang mungkin itu bisa kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran untuk menghadapi kehidupan masa kini ataupun masa selanjutnya. Ya, bisa kita jadikan insya Allah. Jadi ini hewan, ini binatang punya kesamaan, yaitu ada waktunya mereka itu mengelupas kulit mereka, ada waktunya mereka itu mengganti kulit mereka. Ular itu mengganti kulitnya itu mungkin dengan cara ya bertapa dulu, berdiam diri dulu beberapa waktu. Kemudian setelah itu baru membuahkan hasil, yaitu pergantian kulit. Makanya kalau kita pergi ke hutan itu sering kita mendapatkan kulit ular. Saya juga dulu sering ketika waktu di kampung itu kalau pergi ke hutan ambil kayu itu kadang-kadang ada nampak ya sisa-sisa daripada kulit ular. Ya, itu mungkin salah satu bentuk daripada kehidupan ular itu sendiri. Kemudian ada satu lagi yang sama, persis sama juga, yaitu ulat. Ulat ini yang pertama-tama dia itu akan merubah menjadi kepompong. Mungkin dalam waktu 2 minggu dia itu akan berubah menjadi kepompong. Ya, kemudian setelah itu berganti kulit lagi, dikelupas kulitnya itu berganti menjadi kupu-kupu. Nah, ini perubahan yang sangat fantastis gitu. Perubahannya itu sangat luar biasa. Berbeda dengan ular. Ular itu merubah kulitnya ataupun mengelupas kulitnya dan mengganti yang baru menjadi yang lebih mantap, yang lebih kuat. Tapi kalau ulat itu mengganti kulitnya itu dengan yang baru. Yang barunya itu bukan sama bentuknya, tapi bentuk yang berbeda. Dari ulat kemudian menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu yang indah insya Allah. Jadi pelajarannya di mana? Pelajarannya begini. Kita itu jangan menjadi seperti ular. Ular itu kalau merubah, itu hanya memoles saja. Itu hanya mempercantik saja. Dia itu kan hanya mempercantik tubuhnya itu biar menjadi lebih muda. Ataupun peremajaan kulit dalam artian bahasanya. Jadi dia itu walaupun dia bertapa, walaupun dia itu menetap di satu tempat beberapa waktu, kemudian setelah itu mengelupas kulitnya, tapi yang dikelupasnya itu masih sama, model yang sama, bentuk yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja peremajaan, makin muda dia, makin kuat mungkin. Terus yang kedua apa? Yang kedua ulat. Ulat ini, dia itu kalau dia itu merubah, ya merubah total. Bukan hanya pencitraan saja seperti ular. Kalau ular kan cuma berubah saja dia, berubah peremajaan, mempoles. Kalau kita sekarang ya katakanlah dia nampak sudah tua, tapi karena dipoles, sebenarnya dia itu sudah tua, tapi karena dipoles dengan polesan yang bagus, nampak muda, nampak cantik. Padahal dia itu kan sudah tua. Itu kan namanya pencitraan. Jadi berarti dia itu belajar dari ular. Tapi cobalah belajar dari ulat. Bagaimana? Dia itu kalau merubah ya merubah seluruhnya. Dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Yang sebelumnya itu hanya melata, hanya meraba-raba gitu pelan-pelan, tapi setelah itu dia bisa terbang kemana-mana. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena dia merubah dirinya. Jadi kalau kita itu merubah, kalau kita ingin berubah, berubahlah secara totalitas, berubah secara keseluruhan. Jangan cuma merubah polesnya saja, itu akan terjadi kemunafikan. Nampaknya baik seperti ini, ternyata isinya nggak ada, ternyata isinya nol, ternyata isinya tidak ada. Itu sama seperti ular. Jadi di satu sisi itu, jadi perlu kita gali. Oh seperti ini intinya. Oh seperti ini. Oh ulat itu ya seperti ini. Ternyata seperti ini. Oh bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau kita mau.
Yang tidak mau ya silahkan saja, yang mau ya silahkan saja, tergantung dengan kita. Kita ini sudah diberikan kemampuan untuk itu, tergantung dengan bagaimana kita mengontrol kemampuan kita. Artinya kita itu berkewajiban untuk mengambil sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, guna untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.